Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali pada saat ini untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, saya akan mengajak kita untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan kemurahan-Mu yang Engkau nyatakan di dalam hidup kami sampai saat ini. Bahkan pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang berhimpun untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi kami dengan urapan surgawi, sehingga kebenaran yang kami baca dan kami merenungkan pada saat ini, biarlah kami boleh memahami dan melakukan itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba yang terbatas ini Tuhan, biarlah Engkau pakai dan kuasa Roh Kudus, sehingga apa yang hamba sampaikan bukan berasal daripada hati dan pikiran hamba, tetapi biarlah penerangan daripada Roh Kudus sendiri yang akan menolong hamba, sehingga hamba boleh menyampaikan akan kebenaran itu. Dan biarlah kami yang mendengar, kami melakukannya itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengar pada saat ini. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setia-Mu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh, setiap malam aku mengenangi tempat tidurku dengan air mataku. Aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu, dan sangat terkejut mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Demikian pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Dan dikatakan yang berbahagia adalah kita yang merenungkan dan melakukan kebenaran itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pergumulan kadangkala membuat kita takut, membuat kita lemah, bahkan tak berdaya. Seringkali kita akan bertanya dalam hati kita, mengapa Tuhan seolah-olah diam saja? Saat pergumulan dalam hidup kita semakin berat, tidak sedikit orang percaya yang lari mencari jawaban di luar Tuhan.
Namun lewat bacaan kita tadi, yakni Mazmur pasal 6, mengajarkan kepada kita bagaimana Daud menghadapi pergumulannya melalui doa. Di dalam ayat 3 sampai ayat yang keempat dari bacaan kita, Daud mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan dan meminta belas kasihan dari Tuhan. Bahkan Daud bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi dia harus merana dan menderita? Hal tersebut adalah manusiawi, karena sepanjang hidupnya Daud seringkali menghadapi bahaya, menghadapi ancaman, dan menghadapi pergumulan. Saat menggembalakan ternaknya, ancaman binatang buas selalu menghadangnya. Belum ditambah dengan saat bergumul karena dikejar-kejar oleh Raja Saul yang ingin membunuhnya. Dan kemungkinan masih banyak pergumulan yang lainnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui bacaan kita tadi, maka saya akan memberikan judul renungan kepada kita, yakni bersama Tuhan kita bisa. Sesuai dengan judul bersama Tuhan kita bisa, maka kita akan belajar beberapa hal yang sangat menonjol dari diri Daud. Yakni yang pertama, datang kepada Tuhan. Dalam kehidupan yang dialami oleh Daud, maka ia tidak datang kepada manusia atau kepada orang lain, namun ia datang kepada Tuhan. Dan Daud memohon belas kasihan kepada Tuhan yang hidup. Kita bisa lihat dalam ayat yang kedua, Daud memohon kepada Tuhan agar jangan menghukumnya. Ia datang dengan memohon belas kasihan dari Tuhan. Hal ini sangat bertolak belakang dengan apa yang kita alami setiap saat atau setiap waktu. Ketika kita mengalami masalah atau persoalan, maka kita tidak segera datang kepada Tuhan. Malah kita mencari jalan lain. Kita selalu mengandalkan apa yang kita punyai, atau kita mengandalkan kerabat kita. Kita lupa akan Tuhan. Namun lewat firman Tuhan saat ini, kita harus sadar dan berbalik arah, bahwa hanyalah Tuhan yang sanggup dan menolong kita. Seberat apapun persoalan dan pergumulan yang kita hadapi saat ini, ingatlah bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kita akan mengalami kelegaan. Ingatlah bahwa berjalan bersama dengan Tuhan tidak selalu mulus seperti yang kita pikirkan. Ada masalah, ada tantangan, ada hambatan. Namun percayalah bahwa saat-saat kita mengalami setiap tantangan, setiap hambatan, datanglah kepada Tuhan. Karena Ia akan memberikan jalan keluar, sehingga kita dapat melewati semuanya bersama dengannya. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berjalan seorang diri. Ia akan selalu bersama dengan kita.
Oleh karena itu saya mau mengingatkan kembali kepada kita bahwa hal pertama itu kita harus datang kepada Tuhan. Maka hal kedua yang perlu kita renungkan pada saat ini, selain hal pertama tadi yaitu datang kepada Tuhan, maka hal kedua yang tidak kalah penting yang perlu kita belajar dari diri Daud, yakni merendahkan diri. Berbicara mengenai merendahkan diri bukan hal yang gampang, walaupun kelihatannya sepele saja, walaupun simpel, namun tidak gampang. Apalagi kalau orang tersebut adalah orang yang terpandang atau orang yang memiliki segalanya di dalam hidupnya. Namun kita perlu belajar dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca. Ada kata kasihani aku, artinya menunjukkan ketidakberdayaan dan memohon belas kasihan daripada Tuhan. Jadi melalui pergumulan dan persoalan yang kita hadapi, Tuhan dapat menolong kita. Jadi melalui pergumulan dan persoalan yang kita hadapi, kita dapat merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengevaluasi diri. Dan lewat hal ini akan membentuk diri kita menjadi lebih baik. Bahkan menuntun diri kita agar lebih bergantung kepada Tuhan. Sebagaimana pemazmur telah memberikan contoh kepada kita. Selain hal pertama yakni datang kepada Tuhan, dan hal kedua rendahkan diri, maka hal ketiga yang juga penting adalah percaya. Sebagaimana Daud percaya penuh kepada Tuhan, maka pada akhir doanya Daud mendapatkan kelegaan dan keyakinan akan pertolongan Tuhan dan memberinya kekuatan. Sebagaimana di dalam ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11 berkata, Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Semua musuh mendapat malu dan terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Artinya apa yang diyakini oleh Daud benar-benar terwujud. Oleh karena itu dalam menghadapi setiap masalah, yakinlah bahwa pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat untuk menolong saudara dan saya. Pertolongan Tuhan akan tepat seperti yang dialami oleh Daud. Karena itu kita harus tetap percaya walaupun kita belum melihat. Ingatlah bahwa selama kita masih hidup di bumi ini, masalah pasti akan terus ada. Karena itu hadapilah masalah dan pergumulanmu dengan datang kepada Tuhan. Dengan rendahkan diri dan percaya bahwa kita akan dimampukan oleh Tuhan Yesus. Sehingga kita tetap semangat, kita tetap optimis menghadapi setiap masalah, setiap persoalan. Dan satu hal yang kita harus ingat baik-baik, bahwa bersama dengan Tuhan kita akan keluar sebagai pemenang. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Dan dari tempat ini saya berdoa untuk kita semuanya, bahwa kita harus kuat, kita harus bersemangat ketika menghadapi persoalan di dalam hidup kita. Karena kita sebagai orang percaya bahwa apa yang kita alami hanya itu merupakan ujian.
Karena ketika kita melewati ujian itu, maka kita akan keluar sebagai pemenang. Biarlah lewat perenungan singkat pada saat ini, kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu ingat kepada Tuhan, yang selalu merendahkan diri dan memohon belas kasihan daripada Tuhan, dan selalu percaya akan apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita pada saat ini. Haleluya. Amin.